Salam damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita ucapkan janji iman semuanya dengan semangat. Mari semuanya, 1, 2, 3. Ayo, aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabdamu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil duduk berkati kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Ternyata pandemi itu sangat menggoncang dunia. Ya. Dia benar-benar membuat pergerakan yang begitu besar dan serasanya kita merasa bahwa semua orang terdampak. Dampaknya begitu besar. Bahkan ada yang sampai parah sekali terjadinya itu. Jadi goncangan pandemi ini benar-benar parah. Akibatnya kita rasakan sekarang. Ya, kita duduk dan kita tahu semuanya. Ya, kita secara adil, secara fair kita rasakan ini. Coba banyak usaha yang sepi, banyak usaha yang gulung tikar. Cara berpikir orang sudah berbeda, cara mereka belanja berbeda. Bukankah itu suatu goncangan yang besar? Rumah tangga, nah, kalau kita sekarang menilai dari waktu ke waktu, saya tidak pernah berjumpa dengan orang, saya tidak pernah berjumpa dari waktu ke waktu untuk berbicara face to face. Bahkan sampai hari ini pun, sejak saya datang non-stop ketemu, bicara, dan urusannya urusan rumah tangga. Pertama ekonomi, kedua urusan rumah tangga. Lalu juga kita bisa melihat betapa efek dominonya besar. Orang yang berhutang tidak bisa bayar. Tetapi kalau kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kita juga ada orang-orang percaya, kita juga ada hidup orang-orang benar. Tetapi kalau Tuhan biarkan itu terjadi, artinya goncangan yang ada itu akan membuat kita justru semakin berkembang. Satu pintu ditutup, tidak mungkin dibiarkan terus selalu tertutup, tapi Tuhan memberikan kesempatan yang selalu baru. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi goncangan yang ada? Artinya begini, supervisor, pimpinan, atasan kita yang tidak berlaku baik bagi kita, itu bukan alasan untuk kita resign. Pekerjaan yang tidak ada hasilnya bukan alasan untuk kita menyerah. Permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita bukan alasan kita untuk kita selalu berpikir terus-menerus sehingga kita tidak membuka mata kita terhadap rencana Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Keadaan hari ini memang buruk. Ini sebuah goncangan yang dahsyat, tetapi bukan berarti mengubur cita-cita kita. Bisa diamini dengan keras semuanya. Satu pintu tertutup, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Dan Tuhan itu berkata, sebentar lagi imanmu akan tergoncang. Seolah-olah goncangan itu harus terjadi. Dan kenyataannya terjadi Bapak Ibu. 50 hari setelah apa yang disampaikan Tuhan. Kalau kita melihat betapa dahsyatnya kamar loteng di Yerusalem. Karena memang Tuhan berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah ada di sini dan tunggu janji Bapa. Manut semua. Akhirnya dicurahkan kuat kuasa inti Roh Kudus. Semua merasakan dahsyatnya kepenuhan Roh Kudus. Di kamar loteng, firman Tuhan tulis bagi kita, sampai bagaikan terdengar desau air bah mengalir. Dan berefek begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi pada hari yang sama dan berlangsung kira-kira bertahun-tahun. Namun tidak lama. Seorang Simon Petrus, seorang Yohanes, Andreas, Filipus, dan yang lain-lainnya. Jangankan tumpang tangan, mereka berjalan sakit sembuh. Hebat bukan? Kalau kita teliti kembali, apa yang terjadi di Yerusalem sangat begitu besarnya. Tetapi hendak berlangsung lama kan? Ada satu orang yang namanya Saulus. Dia tangkap semua orang-orang Kristen. Kita mungkin berpikir, kenapa tidak mujizat itu dibiarkan toh juga baik?
Orang Farisi yang sudah merencanakan jauh-jauh hari. Kalau kita baca, kalau kita teliti sejarahnya, kalau kita mengerti Injil dari berbagai sudut pandang, baik itu Matius, Markus, dan yang lain, Lukas ataupun Yohanes. Orang Farisi ini, Saulus yang dari Tarsus Turki itu, memang dia berkebangsaan Yahudi, sukunya Benyamin. Tetapi dia sudah ngincer itu. Ketika Tuhan disalibkan, tenang untuk sementara. Ketika penampakan, sudah mulai panik itu kaum-kaum Farisi. Kaum-kaum yang radikal. Ketika Tuhan naik ke surga pada hari yang ke-40, mereka sudah mengadakan rapat-rapat dan koordinasi. Tetapi seolah-olah selama 10 hari tidak ada kegiatan. Tapi mereka bisa melihat satu pergerakan besar dari kamar loteng yang sampai hari ini pun tempatnya masih ada. Kalaupun kita ada di tanah perjanjian, kita pun akan dibawa tour guide untuk masuk ke kamar loteng. Itu dampaknya begitu besar. Pemikiran saya, kenapa Tuhan izinkan diganggu, Ibu, Pak? Kenapa Tuhan gak jagai apa yang murid-muridnya lakukan? Itu kan bagus. Tetapi begitu dahsyat dan begitu luar biasanya Saulus dengan pasukan yang dia minta, dia seret orang-orang Kristen. Dia buat satu pergerakan yang antitesisnya. Sehingga orang-orang Kristen hampir tidak dapat hidup dengan normal. Goncangan yang begitu besar yang kita bandingkan baru 10 hari yang lalu. Baru kuasa Pantekosta dinyatakan. Ya dibiarkan saja. Tetapi justru goncangan yang disebabkan oleh si Saul dari Tarsus ini justru membuka peluang penginjilan. Nah kalau kita lihat Kisah Rasul 8 sesudahnya. Ada satu murid Tuhan yang namanya Filipus. Dia melihat tidak ada kesempatan lagi untuk tinggal di Yerusalem. Tidak ada yang dia bisa lakukan. Nah itu seperti kita. Kita mungkin duduk sembari kita memuji Tuhan. Tapi pikiran kosong. Sudah pikiran kosong, mungkin hati kita kosong. Karena mungkin kantong kita juga tidak terlalu penuh. Ada sedikit isi, tapi tidak seperti yang dulu. Dan itu yang dirasakan oleh Filipus. Apa yang dia lakukan? Dia berangkat naik ke atas. Seorang diri. Dia pamit teman-temannya. Aku kayaknya kalau di sini sudah gak ada harapan. Biarkan aku jalanlah ke atas. Aku ke Samaria. Dan kita tahu kan apa yang terjadi. Justru dengan goncangan besar yang ada di Yerusalem. Membuka peluang penginjilan di tempat yang baru. Yang kita kenal namanya kota baru itu adalah Samaria. Bahkan ayat firman Tuhan katakan di situ ada sukacita yang besar. Sampai-sampai Simon Petrus dan Yohanes yang tadinya jadi bosnya Filipus di Yerusalem. Berapa tahun Pak? Cuman 2 tahun. Mukjizat terjadi di Yerusalem cuman 2 tahun. Tetapi itu sudah terlalu lama. Maka Tuhan izinkan terjadi. Terjadi pembiaran yang jadi pertanyaan kita. Kenapa enggak Tuhan jagai rasul-rasul ini? Lu itu dibunuh loh Bapak Gembala. Memang. Itu diseret-seret dari rumah loh. Memang. Itu ada aniaya besar Yerusalem. Memang. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Itu terjadi dalam hidup kita. Kalau sampai Tuhan izinkan usaha kita terdampak masalah, maka Tuhan punya rencana yang besar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Buka diri, buka hati untuk melihat ke depan. Saya ajak, marilah kita semuanya optimis lagi hari ini. Semua katakan amin. Semangat lagi, sukacita lagi.
Orang yang punya harapan, dia akan membara-bara harapannya, dia akan membara-bara sikapnya setiap pagi dia bangun karena dia tahu semakin dekat dengan cita-citanya. Karena dia punya harapan. Bangun pagi hari, aku yakin hari ini akan terjadi sesuatu yang besar. Mungkin ada peluang pekerjaan bagi saya. Tanda kutip kalau dia nggak ada pekerjaan. Atau mungkin kita punya masalah dalam rumah tangga. Bangun pagi, dia akan optimis hari ini ada kemajuan yang signifikan. Karena dia punya harapan. Jadi yang buruk itu tidak selamanya buruk. Hanya membangunkan kita dari tidur saja. Dan Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kalau memang itu boleh terjadi, Tuhan akan memberikan senjata bagi kita. Firman Tuhan katakan, Ia mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Jadi hari-hari yang kita hadapi, Tuhan pun akan memperlengkapi. Tuhan pun akan menyediakan caranya bagaimana untuk menghadapi hari esok. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan akan memperlengkapi, memberikan alat-alat, memberikan mungkin hikmat untuk melihat peluang yang baru. Meskipun itu harus mengalami goncangan-goncangan yang besar. Itu terjadi kan dalam diri saya. Selama bertahun-tahun kita hanya bergantung kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala senior yang hari ini sudah bersama dengan Tuhan. Semua orang bergantungnya cuma pada satu orang yang namanya Gembala senior dulu, termasuk saya. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2004, kaget-kagetlah kita. Ketika Bapak Gembala sudah sampai di Surabaya, saya melihat Bapak Gembala sudah dipanggil Tuhan. Bisa nggak Bapak Ibu membayangkan, meskipun kita banyak sebagian besar tidak kenal Bapak Gembala senior. Tapi ini satu-satunya orang yang berkhotbah. Satu-satunya orang yang mengajar. Satu-satunya orang yang memimpin gereja ini, termasuk memimpin hidup saya. Nah ini yang saya anggap sebagai goncangan besar bagi GPPI, terutama bagi diri saya. Tetapi justru dengan kepergian Bapak Gembala, yang tadinya saya tidak punya kemauan untuk melayani, lah kok tiba-tiba muncul kerinduan untuk melayani. Rindu loh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saya meneruskan apa yang Bapak Gembala lakukan. Tidak. Secara pribadi saya punya kerinduan. Berbeda bukan? Muncul satu kerinduan. Dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan cara Tuhan mengantar Bapak Gembala, saya muncul sebuah kerinduan yang tadinya tidak pernah ada dalam hati saya. Satu malam, tiba-tiba saya itu mau berdiri di atas mimbar untuk berkhotbah secara official. Ya pernah saya hanya 1-2 kali kalau Bapak Gembala ada urusan ke Jakarta, Bapak Gembala kemana. Tapi jarang sekali, hampir nggak pernah. Tadi saya katakan pelayanan yang ada yang saya rasakan ini, yang saya lakukan pada saat ini bukan karena meneruskan. Tidak sama sekali. Karena timbul kerinduan, timbul kemauan. Begitu pula dalam diri Bapak Ibu. Justru dengan goncangan seperti ini saya percaya akan timbul kemauan untuk bangkit lagi. Kemauan untuk upgrade diri. Kemauan untuk memperlengkapi diri. Karena kalau semua tidak digoncangkan semua dalam keadaan nyaman dan keadaan aman, Bapak Ibu gak akan kepikir ke sana. Kalau dalam keadaan Bapak Gembala masih khotbah, siapa coba yang mau berpikir, saya mau buka Alkitab, mau selidik firman Tuhan? Tidak bakal. Kalau tidak ada goncangan besar, kami anak-anaknya di sini, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, maka kami semuanya akan bergantung dengan satu orang. Itu loh di kamar loteng, itu sudah cukup menjadikan sebuah bukti.
Tuhan biarkan terjadi. Tuhan biarkan Saulus ngobrak-abrik kota Yerusalem. Dan dihancurkan, benar-benar hancur. Tidak ada satu rumah pun yang terlewatkan. Tetapi justru karena pergerakan itu, pekabaran Injil nyebar akhirnya. Memang dimulai dari Filipus. Filipus punya pemikiran, sudahlah aku mau berangkat, aku mau pergi naik ke atas. Lalu Andreas, lalu Thomas. Kalau tidak ada Saul, tidak ada Saulus, mungkin tidak ada akan penginjilan sampai ke Indonesia. Mari kita melihat dalam sisi diri kita sendiri. Mungkin saat ini kita mengalami goncangan yang besar. Lalu pertanyaan kita, kapan ini berakhir? Kapan Tuhan izinkan ini mungkin berakhir dan aku bisa tenang? Bukan itu jawabannya. Justru kita harus berpikir, goncangan ini menciptakan diriku yang baru. Amin semuanya. Goncangan ini menciptakan diriku yang segar. Cara berpikir yang baru. Dan saya percaya goncangan yang besar dalam hidup kita akan menciptakan lowongan yang baru bagi kita semuanya. Amin. Tidak usah takut. Di dalam Amsal 13 ayat 22. Orang yang baik akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi kita semuanya. Yang ngerti semua katakan amin. Ada disiapkan. Mungkin kita berpikir bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan ini. Tanda kutip, sediakan bagi kita. Tapi disediakan bagaimana? Apakah itu sisa? Nah itu yang kita pikir. Kesempatan sudah datang, saya juga selalu katakan berkali-kali kesempatan itu selalu datang. Tapi dalam pemikiran kita kan selalu berkata ini. Kesempatan emas kan tidak selalu datang. Kesempatan emas itu ya datang tapi kan mungkin sekali dalam hidup saya. Lalu kita berpikir kalau kesempatan emas sudah saya lewatkan. Kalau kesempatan besar sudah saya lalui begitu saja, berarti kesempatan yang datang ini bukan emas dong ya, kesempatan perak, itu kesempatan perunggu. Padahal kalau kita melihat tidak juga, kalau kesempatan emas kita lewatkan, ada kesempatan yang jauh lebih indah dari emas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin kesempatan platinum, karena Tuhan simpan bagi kita. Kita selalu berpikir, kalau hari ini saya tidak mendapatkan yang baik dalam hidupku, berarti nantinya aku akan mendapatkan yang sisa dalam hidupku. Tidak begitu juga, karena Tuhan menyimpan yang terbaik bagi kita. Yang ngerti semua katakan amin. Itu disimpan supaya kita bisa memahami, supaya kita semakin antusias. Nah, cobalah ciptakan pikiran-pikiran yang optimis. Ciptakan pikiran-pikiran yang benar terlebih dahulu. Dan kita tidak perlu lagi berharap kepada dunia. Harapannya sama Tuhan karena Tuhanlah yang menyimpan itu bagi kita. Dunia ini rapuh loh Bapak Ibu. Kekayaan yang mereka simpan, kekayaan yang mereka rencanakan untuk melakukan. Bapak Ibu tahu, semua yang sudah dirancangkan untuk dunia ini dalam waktu 2 tahun itu diriset semuanya. Hanya oleh sebuah virus yang kecil, yang kelihatan mata aja tidak. Harus mikroskop lihat, harus dengan cara yang benar, disiapkan dengan cara yang baik. Bukankah saatnya kita untuk mengandalkan Tuhan? Bukankah saatnya kita hanya Tuhan sendiri yang harus kita andalkan dalam hidup kita? Amin. Jadi semangat, kita bisa mulai ke depan. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, ayo kita semua semangat lagi, amin. Dunia meninggalkan, dunia memang menyimpan, dunia mau tinggalkan yang baik untuk anak cucunya. Tapi percayalah bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan simpankan yang terindah bagi kita. Letakkan iman kita pada Yesus saja. Amin. Sudahlah Bapak Ibu, kita nggak akan kelaparan. Firman Tuhan katakan,
Bahkan Tuhan akan mengenyangkan kita pada hari-hari kelaparan. Amin semuanya. Ya, jadi goncangan apa yang kita hadapi? Mungkin keuangan. Mungkin goncangan rumah tangga. Mungkin goncangan di dalam kehidupan kita pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti Paulus dan Silas. Nama sudah berubah hari ini. Tidak Saul lagi. Tidak Saulus lagi. Melainkan Paulus. Dia bersama dengan Silas. Ketika ada di penjara di Roma. Apa yang dia lakukan? Dia hanya memuji Tuhan. Karena dia tahu, itu yang saya katakan. Dia semangat. Karena dia tahu. Goncangan besar dalam hidupnya akan membuat dia semakin berkembang. Hari ini saya berdoa untuk kita semuanya. Apapun masalah. Apapun pergumulan kehidupan kita, apapun yang Bapak Ibu boleh hadapi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu boleh terjadi di dalam hidupmu, pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan hal yang indah. Hari ini kita tidak bisa melihat. Hari ini kita tidak tahu siapa yang Tuhan siapkan terbaik bagi diriku. Ataukah Bapak Ibu sembari dengar firman Tuhan, percaya kalau Tuhan masih simpan satu yang terbaik bagi kita? Apakah engkau percaya kalau Tuhan simpan terbaik bagi dirimu? Angkat tangan. Saya berdoa bagi kita semuanya. Percayalah, tetap bersyukur ya. Meskipun goncangan ini begitu dahsyat, tetapi goncangan ini akan membangunkan kita. Bolehlah kita tidur, tapi jangan lupa bangun. Karena kenyataan itu jauh lebih indah. Bagi dunia, mimpi itu lebih indah. Maka mereka tidak pernah mau bangun. Mereka terus terlelap dalam tidurnya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bangunlah hari ini. Karena Tuhan akan melakukan goncangan-goncangan besar dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan goyangan-goyangan besar dalam hidup kita supaya kita melek, supaya kita bangun dan kita bisa melihat bahwa kenyataannya kalau kita bangun, kalau kita melihat fakta, kalau kita melihat dunia dan alami secara langsung akan jauh lebih indah. Kami imani, kami yakini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini